Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini bertemu kembali bersama Bu Guru di pembelajaran tematik 3C, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama, mengamalkan sila keempat Pancasila. Kedua, mengetahui sifat-sifat benda. Ketiga, mengenal dinamika gerak tari. Dan keempat, mengenal konversi satuan baku panjang. Teman-teman, ada yang tahu ini lambang sila keberapa? Yap, ini lambang sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Nah, teman-teman, salah satu dari pengamalan sila keempat Pancasila adalah bermusyawarah. Musyawarah perlu dilakukan untuk mengambil keputusan bersama. Diskusi merupakan salah satu contoh musyawarah. Nah, sekarang coba teman-teman sebutkan beberapa contoh pengamalan sila keempat yang teman-teman sering lakukan di lingkungan sekitar rumah. Ayo, apa aja nih? Sudah tahu kan tadi apa aja? Salah satu dari pengamalan sila keempat. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang bahan dasar dari suatu benda. Ada yang dari kayu, ada yang dari kertas, dan ada juga dari logam, tembaga, dan juga karet. Sekarang kita akan mengenal sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda dibedakan menjadi 3 bagian. Ada benda yang bersifat padat, kemudian benda bersifat cair, dan yang ketiga benda bersifat gas. Yuk kita cari tahu ciri-ciri dari sifat benda padat. Yang pertama, bentuknya tidak berubah. Kedua, bisa dipegang. Ketiga, mempunyai berat. Kita lihat benda cair, ciri-cirinya seperti apa sih? Yang pertama, benda cair itu bentuknya sesuai wadahnya. Contohnya, kalau air kita pindahkan dari gelas ke baskom, maka bentuknya akan mengikuti baskom atau wadahnya. Kedua, sifatnya tidak bisa dipegang. Dan ketiga, mempunyai berat. Yang ketiga, ciri-ciri dari atau sifat benda gas. Yang pertama, memenuhi ruang. Contohnya nih, kalau kita meniup balon, maka gas itu akan memenuhi ruangan dari balon itu. Kedua, tidak bisa dipegang ya gasnya. Kalau balonnya bisa, tapi gasnya tidak bisa kita pegang. Dan yang ketiga, memiliki berat. Itu dia teman-teman, sifat-sifat dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Ayo sekarang coba cari tahu benda yang mempunyai sifat padat, sifat gas, atau sifat cair yang ada di sekitar teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat benda, sekarang kita akan mengetahui dinamika gerak dan tari. Teman-teman, ternyata nyanyian bisa dijadikan pengiring gerakan dalam tari yang disesuaikan dengan irama. Irama itu bisa berupa apa aja sih? Bisa berupa musik, ketukan, atau tepukan. Jadi ketika kita menari harus sesuai dengan irama ya. Baik iramanya musik, atau ketukan, atau tepukan. Contoh salah satu lagu yang bisa
kita jadikan pengiring dalam gerakan tari adalah lagu Kebunku karyanya Ibu Sud. Nah, sekarang kita akan belajar konversi satuan baku. Teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah melakukan pengukuran menggunakan satuan baku kan? Gampang apa mudah? Sama aja pertanyaannya. Ya, mudah ya teman-teman, ternyata mengukur menggunakan satuan baku. Tapi tahu gak teman-teman, ternyata pengukur menggunakan satuan baku dapat dinyatakan dalam beberapa satuan baku. Ada meter, sentimeter, milimeter, dan sebagainya. Yuk kita kenali. Untuk mengetahui apa aja, di sini ada ternyata beberapa satuan baku panjang, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk mengkonversi atau menjadikan atau merubah satuan baku itu, kita bisa dengan cara mengkali atau membagikan. Kalau tangganya turun ke bawah, maka akan kita kalikan. Setiap tangga kita kalikan 10. Kalau 2 tangga berarti 100. Kalau 3 tangga berarti 1000. Begitu seterusnya akan kita kasih 1 nol di belakangnya setiap kita turun tangga. Sebaliknya, kalau dari bawah ke atas kita naik, maka dibagi. Kalau 1 tangga kita bagi 10. Kalau 2 tangga naiknya berarti dibagi 100. Kalau 3 tangga naiknya berarti dibagi 1000. Begitu seterusnya. Ayo, sampai sini masih bingung atau sudah paham? Tidak apa-apa, kita pahami pelan-pelan ya. Contoh, 1 meter sama dengan 100 meter. Kenapa? Karena dari meter ke sentimeter kita turunnya 2 tangga, berarti 1 dikali 100. Sekarang kalau dari 100 cm berapa milimeter sih? Dari sentimeter ke milimeter kita turun 1 tangga, berarti 100 dikali 10. Hasilnya adalah 1000 mm. Masih bingung juga? Kita coba lihat ya contoh berikut ini. Ayo, di sini ada contoh 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Kita lihat tangganya. Dari meter ke sentimeter turun berapa tangga? 2 tangga. Maka 2 harus dikalikan dengan 100 karena dia turun 2 tangga. Jadi harus dikalikan dengan 100. 2 kali 100 adalah 200. Jadi hasilnya 2 meter sama dengan 200 cm. Selanjutnya, kalau 200 mm berapa sentimeter kah? Coba kita lihat dari milimeter. Naik atau turun? Milimeter itu paling bawah ya, pasti dia naik ke sentimeter. Ingat, kalau naik tadi dikali atau dibagi? Yap, dibagi. Maka dibagi berapa tangga naiknya? 1 tangga, berarti dibagi 10. Jadinya 200 dibagi 10 sama dengan 20 cm. Yuk, kita hafalkan dulu nih urutan tangganya, jadi dari satuan tidak baku. Tiap